Halo guys, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik. Amin, haleluya. Semua dalam sukacita yang daripada Tuhan. Situasi boleh buruk guys, tetapi hati kita tetap sukacita. Situasi boleh membingungkan pikiran kita, tetapi hati kita tetap membara dengan cintanya Tuhan. Amin guys, ikuti Think of Soul Channel karena saya akan bicara tentang perang, dan perang. Amin. Ikuti terus. God bless. Tuhan memberkati. Guys, aku masih ingat ketika aku remaja, aku mengikuti sebuah teater yang dipimpin oleh almarhum Sabto Raharjo, seorang tokoh musik gamelan kontemporer yang sudah mendunia. Saya ikut suatu acara pentas teaternya di Gedung Kridosono, Kota Yogyakarta. Dan saya masih ingat lagunya karena berbicara tentang perang. Lagunya demikian. Perang segera mulai, tak tahu kapan berhenti. Di sini perang telah selesai, di sana sedang dimulai. Itu ceritanya guys. Saya masih ingat begitu luar biasanya pentas itu, ribuan orang sampai orang ikut duduk di lantai nonton semuanya. Itu Gedung Kridosono penuh sesak dan keringatan karena tidak ada AC guys pada tahun-tahun 77. Tetapi saya ingat, saya merasa senang karena saya sebagai generasi remaja waktu itu ikut peduli terhadap kedamaian dunia. Amin. Baik guys, saya mau bicara tentang perang guys. Guys, kalau kita bicara tentang perang, jelas perang itu merugikan. Perang itu memberi dampak merugikan. Kalau perang dunia pertama saja memakan jiwa 20 juta jiwa manusia yang mati begitu saja. Perang dunia kedua, 50 juta jiwa manusia yang mati. Suatu hari murid-murid bercakap-cakap dengan Yesus secara sendirian dan mereka bertanya kepada Yesus,
Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dalam kitab King James Version dituliskan end of the age, sementara Holy Bible Standard Version Revised dituliskan the close of the age. Sementara firman Tuhan tuliskan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Guys, kita mendengar perang yang saat ini terjadi di Rusia dan Ukraina. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, guys? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Guys, saya mau bicara begini. Dampak daripada perang. Yang pertama, mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi kacau. Itu karena dampak perang. Harga minyak dunia akan melonjak tinggi, guys. Ini karena dampak perang, guys. Dan dampak perang yang berikutnya mempengaruhi tatanan ekonomi secara global. Ini pengaruh semua, guys. Jadi perangnya ada di negara bagian sana, tetapi kita pun di Indonesia bisa terpengaruh seperti itu. Ada krisis perdamaian dan keamanan secara global, secara serius dan multidimensional. Ini yang terjadi dampak perang. Diprediksikan bahwa perang ini akan lama hingga menjadi potensi perang dunia ketiga. Jangan sampai, guys. Dalam nama Yesus, jangan sampai, guys. Dan bahkan dampak perang memberi dampak hubungan antara Indonesia dan Rusia. Ini berdampak, guys. Ini ada dampaknya. Akibat perang, Indonesia kena juga imbasnya, guys. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, bagaimana kita harus menyikapi tentang perang yang ada ini. Jika Alkitab mengatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Guys, ini dunia, guys. Dunia ada kebencian, tetapi sebagai orang percaya harus ada kasih. Dunia bisa mengadakan perang, tetapi sebagai orang percaya kita harus mengusahakan damai. Karena firman Tuhan katakan bahwa akan ada perang, akan ada kebencian, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Guys, perang itu kalau kita telisik lebih jauh, itu dikarenakan ada perang ideologi, ada adu kepentingan, ada perebutan sumber daya alam, ada penguasaan untuk memonopoli antara negara satu dan negara yang lain. Guys, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, guys, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersatu. Amin. Persatuan Indonesia, kita bangsa Indonesia harus bersatu. Amin. Harus cinta damai, guys. Kita jangan bermusuhan. Indonesia dikenal dengan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa dan adat istiadat yang semuanya ada di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, guys. Tetap menjadi satu. Kita harus terus menjunjung tentang persatuan Indonesia, guys. Kita terus bersatu. Guys, kita harus menciptakan suatu perdamaian, guys. Bagaimana ini bisa terjadi? Apabila di dalam hatimu engkau tidak ada damai. Apabila di dalam hatimu ada kebencian, dendam yang engkau simpan begitu lama, engkau tidak akan urusan dengan apa yang namanya perang. Engkau tidak akan urusan dengan situasi dunia. Engkau tidak urusan dengan situasi bangsa dan negara kita. Karena apa? Engkau di dalam keadaan kebencian. Engkau di dalam keadaan dendam.
Guys, firman Tuhan katakan, ciptakan damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Guys, membawa damai itu tidak gampang, guys. Membawa damai di tempat ada pertengkaran, di situ membawa damai. Saya ingat seorang tokoh guru saya bernama Ibu Karlina. Ibu Karlina adalah seorang yang luar biasa. Dia mampu mendamaikan tawuran pelajar dengan ratusan pelajar, dan dia seorang ibu-ibu, dan dia berdiri di sana, dia mendamaikan. Dan guys, karena hatinya penuh dengan cinta damai, sehingga ketika dia di tengah pertengkaran, di tengah tawuran, dia bisa berdiri membawa damai daripada Tuhan. Dan pelajar saat itu mendengar perkataannya, dan mereka berdamai satu dengan yang lain. Guys, membawa damai ini yang diminta Tuhan. Berbahagialah kamu yang membawa damai, karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Engkau ini disebut anak Allah, engkau ini disebut sebagai orang percaya, engkau harus membawa damai. Guys, sebuah rumah tangga tidak akan bisa bersatu apabila ada perpecahan. Sebuah komunitas tidak akan bisa bersatu dan tidak akan bisa berlanjut kalau ada perpecahan. Sebuah suku tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa kumpul apabila ada perpecahan. Guys, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang buruk pada masa lalunya. Dia memiliki masa-masa yang pahit dalam hidupnya, dan dia diperlakukan dengan tidak baik oleh teman-temannya, sehingga di masa yang dewasa dia katakan, aku akan menjadi seorang aparat pemerintah. Tetapi setelah saya menjadi aparat pemerintah, saya akan membalas dendam kepada teman-teman saya yang pada waktu itu menghancurkan hidup saya. Saya bertanya kepada dia, apa yang membuat kamu sakit hati sehingga kamu begitu merencanakan cita-citamu hanya untuk membalas dendam? Dia katakan, Pak Daud, aku pernah dipukuli teman-teman saya, lalu aku diikat di pohon, lalu aku dikencingi oleh teman-teman saya. Itu saya nangis dan saya sakit hati. Guys, waktu saya mendengar itu, hati saya hancur, hati saya luluh. Saya juga kasihan melihat dia. Dia adalah orang yang saat itu bersama dengan saya, tinggal serumah dengan saya. Dia sudah menjadi seorang aparat kepolisian, tetapi hatinya terus mau mencari teman-temannya ketika SMP yang sudah menghancurkan mentalnya. Dan orang yang dendam, kebencian, dia tidak akan bisa membawa damai, guys. Sifat orang ini, guys, sangat sensitif terhadap situasi, kondisi yang ada di sekitarnya. Pernah saya ajak, ketika saya ajak untuk makan di sebuah mall, tiba-tiba teman-teman saya datang memberi sapaan dan ikut duduk di situ. Dia langsung marah dan dia langsung pergi. Saya tidak tahu kenapa kamu pergi. Saya tidak senang dengan orang-orang yang sok ramah. Padahal memang teman saya ramah. Kemudian guys, dia tidak suka dengan kumpul-kumpul orang dan menyanyi. Dia tidak suka, guys. Dia suka menyendiri, guys. Saya memberikan kamar untuk dia tinggal. Apa yang dia lakukan di kamar, di tembok kamarnya, dia lukis sebuah pemandangan yang sangat gersang. Tanah yang gersang, batu-batuan, lalu pohon-pohon kering. Lalu saya katakan, kenapa kamu melukis seperti ini? Ini jiwa saya, Pak Daud. Kenapa kamu lukis kering? Ini hidup saya yang kering. Luka itu sulit untuk disembuhkan. Dia begitu luka. Ketika saya mengatakan ampuni mereka, tidak, Pak Daud, saya tidak bisa mengampuni orang yang sudah melecehkan saya. Saya akan balas, karena sekarang saya menjadi orang yang kuat. Saya akan balas teman-teman saya. Guys, kembali lagi, bagaimana dia membawa damai? Orang yang hidupnya kepahitan sulit sekali membawa damai. Bahkan guys, dari kepahitan akan
berkembang menjadi orang yang suka menjelek-jelekan orang, yang suka ikut nimbrung dalam perkara-perkara orang, yang suka lebih menghancurkan dalam situasi penderitaan kesukaran orang, dan dia masuk memberikan keruwetan dalam masalah itu. Karena apa? Hatinya tidak ada damai. Hatinya menjadi hati yang suka memecah belah keadaan. Guys, ini ngeri guys. Situasi seperti ini ngeri. Kalau ada orang-orang yang masuk duduk di dalam kedudukan-kedudukan yang penting, tetapi rohnya adalah roh pemecah belah, ini ngeri sekali guys. Ini akan memberikan dampak yang negatif bagi orang-orang di sekelilingnya. Terlebih kalau itu orang-orang penting, terlebih lagi kalau itu orang-orang yang menjabat, itu sangat bahaya guys. Karena dia memberikan roh pemecah belah terhadap bangsa. Dia memberikan hal yang buruk, memberikan fitnah, memberikan gosip-gosip yang murahan, yang tidak benar, yang dia ciptakan sendiri untuk mengacaukan situasi yang sebenarnya situasi yang kondusif, dia ciptakan dengan perkara-perkara yang dia karang sendiri. Ini bahaya guys. Oleh sebab itu guys, perang itu bisa terjadi. Guys, ketika peperangan terjadi di belahan dunia sana antara Rusia dan Ukraina, seandainya ada konseptor negara yang memberikan perdamaian, memberikan ide-ide perdamaian, ini akan menjadi lebih baik guys. Tetapi kadang malah memanas-manasi hatinya untuk melebarkan lagi peperangan itu. Guys, kalau seorang konseptor negara, dia tidak memiliki hati yang damai, hasilnya bisa bahaya guys. Benar? Oleh sebab itu guys, firman Tuhan katakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan awasan yang begitu luar biasa supaya manusia mencintai perdamaian. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Guys, bagaimanapun perang itu akan menghancurkan manusia dan menghancurkan kota maupun negara itu. Oleh sebab itu guys, saya masih ingat ketika saya masih kecil, ibu saya selalu cerita pada saat zaman perang kemerdekaan. Ibu saya katakan dia punya rumah, tetapi dia harus mengungsi. Dan akhirnya setelah beberapa tahun dia kembali, rumahnya sudah tidak ada, dah kosong, sudah hancur guys. Saya masih ingat ketika ibu saya menceritakan pengungsian akibat perang, di mana satu dengan yang lain menjadi pendiam dan tidak berani untuk berbicara karena kadang menjadi tidak ada kepercayaan antara satu dengan yang lain. Mereka takut berbicara, mereka takut nanti difitnah. Dan guys, pada saat mereka mengungsi, mereka kekurangan pangan, kesehatannya tidak terjamin, bahkan keamanannya tidak terjamin, hidupnya di dalam penderitaan. Guys, kita orang Indonesia harus terus menciptakan damai. Keadaan Indonesia yang saat ini prihatin guys, dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang juga membawa dampak buruk. Bahkan sekarang belum selesai, ada lagi perang antara Rusia dan Ukraina, itu juga berdampak bagi Indonesia. Ini yang mengakibatkan hal yang buruk guys. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau katakan, kita harus menciptakan damai itu guys. Kita harus berdoa syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Mendoakan guys. Jangan kita katakan nanti kalau terjadi perang baru kita doa. Dikatakan firman Tuhan, engkau mendengar deru perang, engkau mendengar kabar tentang perang, engkau harus mulai masuk di dalam doa. Baru mendengar saja, engkau harus langsung berdoa guys. Engkau doakan, karena yang kita perang itu adalah penguasa udara yang mengatur manusia, yang hatinya jahat. Di situ setan menguasai hati manusia. Kita doakan guys, supaya mereka yang memiliki kekuatan jabatan di dalam negara-negara itu, jangan sampai mereka digunakan setan untuk menghancurkan dunia ini, untuk menghancurkan bumi ini. Karena apa? Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Artinya dia sendiri juga akan mati guys. Oleh sebab itu guys, kita berdoa.
berdoa supaya negara Indonesia dilindungi, supaya negara Indonesia dijagai oleh Tuhan, dan kita terus mengusahakan perdamaian, bahwa Indonesia cinta akan damai. Amin guys. Orang percaya harus mencintai damai. Guys, di sekitar kita masih banyak orang yang belum beruntung guys. Mereka hidup di dalam kesulitan dan kesukaran. Mereka hidup dalam penderitaan. Guys, Tuhan memanggil kita untuk menolong mereka. Apa yang kau bisa tolong, tolonglah mereka, supaya hati mereka juga memiliki damai. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi orang yang kaya raya. Tidak guys. Karena saya selalu berbagi dengan yang lain. Ini bukan sebuah pencitraan guys, tetapi ini sebuah keharusan kita untuk menolong orang lain. Ada firman Tuhan yang begitu kuat yang mengatakan demikian, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Guys, sebenarnya tidak ada perang pun, kita orang percaya kadang menjadi seperti domba-domba sembelihan. Kita ada di dalam bahaya, kita ada di dalam penindasan, penganiayaan, kita ada di dalam kelaparan dan ketelanjangan. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya, kamu hidupmu mau rela berkorban bagi sesamamu. Guys, ini yang Tuhan minta. Guys, kalau ada satu pertanyaan, apabila dalam waktu hidupmu ini terjadi peperangan, guys, saya mau katakan, firman Tuhan sudah mengatakan kita dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya kita seperti ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, tetapi Tuhan selalu melindungi kita. Oleh sebab itu guys, mari kita libatkan hidup kita dengan berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa kita, untuk negara kita, supaya bangsa dan negara kita bisa melewati masa-masa yang sukar ini, supaya bangsa dan negara kita masuk di dalam zaman keemasan, zaman di mana Tuhan memberkati Indonesia. Kita berdoa guys, kita berdoa guys, karena Indonesia membutuhkan doa kita. Bangsa ini membutuhkan doa kita. Kita doakan supaya kita tidak akan melihat lagi orang-orang di jalan yang kelaparan dan meminta-minta. Karena apa? Karena kita peduli dengan mereka. Guys, kiranya ini boleh menjadi berkat bagimu, supaya kita dalam waktu-waktu ini kita mengambil sedikit waktu, paling tidak 1 jam atau setengah jam, untuk mendoakan dunia ini, untuk mendoakan Indonesia, untuk mendoakan kesejahteraan kotamu, supaya Indonesia diberkati Tuhan, supaya peperangan yang terjadi di belahan dunia sana boleh berhenti, supaya tidak akan terjadi korban yang berjatuhan lagi dan menjadi damai kembali. Amin guys, kiranya Tuhan memberkati guys, dan tetap semangat, tetap sukacita, terus beritakan Injil kepada semua orang yang membutuhkan. Bantu mereka, tolong mereka yang kesukaran, beri makan mereka yang kelaparan, dan terus kunjungi orang-orang yang sakit. Doakan mereka guys, karena itulah engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan, tetap semangat menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau semangat sebagai gereja Tuhan. Maju terus di dalam nama Yesus. Tidak akan ada yang dapat menghentikan kita. Unstoppable. Kita terus semangat, semangat, semangat di dalam kita memberikan perdamaian bagi dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.